kabar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan antara rangkaian listrik seri dan listrik paralel serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum membahas materi kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu pada buku tematik kelas 6, tematika, subtematika. Di sini kakak tidak sendiri. Kakak akan ditemani oleh Sen-sen si lampu pintar, Rara si radio, dan Lala si lampu pijar. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sen-sen. Kali ini aku akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berbaris dalam satu jalur. Rangkaian seri dapat dibedakan yaitu rangkaian seri menggunakan satu jalur rangkaian dan disusun dalam satu baris. Yang kedua yaitu menghemat kabel, karena dalam satu baris rangkaian seri bisa terdapat dua atau lebih lampu yang memiliki jalur yang sama menuju sumber listrik. Jadi apabila salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain akan ikut mati juga. Lalu, barang-barang yang menggunakan rangkaian listrik yang sering kita jumpai yaitu lampu tumbler. Teman-teman pasti sering melihat lampu kelap-kelip ini kan? Lampunya disusun secara berderet dengan satu colokan kabel. Lalu yang kedua yaitu senter, karena dalam satu senter hanya memiliki satu jalur kabel. Pasti sekarang teman-teman tahu apa saja alat yang menggunakan rangkaian listrik seri. Selanjutnya, Lala akan mengajak teman-teman melihat rangkaian listrik paralel. Dalam rangkaian paralel, rangkaian terdiri dari beberapa jalur listrik yang disusun secara berderet. Tetapi penggunaan kabelnya jadi lebih banyak. Karena rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki jalur sendiri yang terhubung dengan sumber listrik. Jadi, apabila salah satu lampu mati atau rusak, maka lampu lainnya tidak akan terganggu dan tetap berfungsi. Kali ini, Lala akan mengajak teman-teman melihat lampu lalu lintas. Teman-teman pasti sering melihat lampu lalu lintas, bukan? Lampu lalu lintas akan berubah warna secara bergantian. Nah, ini merupakan contoh penggunaan rangkaian paralel yang sering kita temui sehari-hari. Contoh lainnya yaitu ketika rangkaian listrik di rumah. Ketika kita menyalakan lampu kamar, maka lampu yang ada di ruang lain tidak menyala. Seperti itu, ketika kita mematikan lampu di kamar kita, maka lampu di ruangan lain juga tidak akan mati. Setelah mempelajari perbedaan antara listrik seri dan listrik paralel, selanjutnya kita akan membahas tentang radio dan manfaat radio. Teman-teman tahu nggak siapa penemu radio? Dan pada tahun berapa radio ditemukan? Halo teman-teman, kali ini Rara akan bercerita tentang sang penemu radio. Penemu radio yaitu Guglielmo Marconi. Pada tahun 1995, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dapat kita rasakan manfaatnya.
Pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain memancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lainnya yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Radio memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang kedua, dapat mengetahui informasi jarak jauh. Ketika kita mendengarkan radio, kita dapat mengetahui keadaan dari saudara kita yang jauh, seperti keadaan bencana alam atau sebagainya. Yang ketiga yaitu mendengarkan lagu. Yang keempat, kita dapat mendapat informasi tentang perkembangan zaman ataupun informasi lainnya melalui radio. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti materi kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.